Secara dalil, bahkan ini saya bawa dalil ya. Dalam surah Al-Ankabut memang Allah sudah katakan, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Ingat ya, kalau memang Tuhan itu memberikan banyak orang untuk mendengarkan firman-Nya, ngapain dia pilih orang? Sudahlah, cukup dari langit dia ngomong, kasih pengumuman, Memet. Nggak perlu lagi pilih-pilih orang gitu loh. Kalau memang Tuhan itu mau kasih pengumuman, dan itu bukan wahyu, itu pengumuman. Pengumuman lebih lebih adil kayak gitu secara logika. Kalau memang Tuhanmu ingin suaranya didengar banyak orang, bahkan saya sudah bawa itu data-data di mana dan bahkan si Mehmet juga mempelintir tadi ayat kitab sucinya ya. Saya heran ini. Janganlah, nggak usah dipelintir kitab suci sendiri, bacalah tekstualnya seperti itu begitu. Uh, yang dua orang yang dimaksud Yesus di dalam kitab Torah itu adalah dia dan bapaknya. Itu ya saya nggak mau mengulangi berkali-kali, capek juga lah diskusi kayak gitu-gitu terus ya. Nah kemudian satu lagi, kalau kita bicara tentang Al-Quran, cara membuktikan bahwa Al-Quran ini dari Tuhan yang benar adalah kita lihat siapa penyampai firman. Nah kalau Yesus menyampai firman, Yesus tidak boleh berdusta. Kalau dia berdusta, maka probabilitas dia berdusta selanjutnya pasti bisa terjadi. Orang yang pernah sekali berdusta, maka kecenderungan berdusta itu pasti bisa ada itu. Maka Yesus harus dibuktikan dia tidak pernah berdusta. Tapi aku bisa membuktikan bahwa, mohon maaf ya, ini bukan tuduhan ya, tapi ini adalah pembuktian. Yesus pernah berbohong. Nah, ini bukan tuduhan ya, ini berdasarkan ayat kitab kalian. Saya akan buktikan argumen saya. Contohnya begini. Yesus bicara dalam kitab kalian, ada tertulis dalam kitab Taurat. Nah, gitu kan, bahwa begini. Ternyata itu tidak ada di dalam kitab Taurat, tapi melainkan kitab Mazmur. Mohon maaf, Met. Ada dua konsekuensi di sini. Apa penulis yang salah mendengar kata Yesus? Nah, karena aku nggak percaya Yesus berdusta. Aku nggak percaya Yesus berbohong. Karena gini, kalau ada orang yang berkata, ada tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga, tapi ternyata itu tidak ada tertulis sama sekali dalam kitab Torah, maka itu kalau bukan dia berbohong, kalau tidak ayatnya hilang, kalau tidak si penulis yang salah dengar. Nah, silakan kau jelaskan aja nanti ayatnya kau kasih nanti nyusul. Nah, kemudian Paulus ini adalah penjahat awalnya, bahkan dia adalah orang yang kata Yesus, hati-hati dengan ragi Farisi, hati-hati dengan orang munafik, serigala berbulu domba, dan hati-hati dengan orang-orang ahli Taurat. Tapi justru kalian percaya dengan orang seperti Paulus, bahkan kalian tidak bisa sebutkan satu nama saksi yang bertemu, yang menjadi saksi ketika dia bertemu dengan Yesus. Padahal dia mengakui, banyak yang menyertai aku katanya. Tapi satu nama pun kalian tidak bisa tunjukkan. Nah, kalau tentang malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kembali lagi, nggak perlu saksi, karena itu bukan pengumuman konteksnya, tapi adalah wahyu kepada orang pilihan. Ya kalau yang dipilih Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sendirilah dengar. Kalau memang Tuhan mau semua orang dengar, ngapain pilih-pilih orang? Sudah semua aja. Yang seperti yang ku bilang berkali-kali. Kasih pengumuman aja sudah. Simple, sesimpel itu. Lalu apalagi yang mau ku bahas ya? Nah, kembali. Al-Quran lah kitab satu-satunya yang berani menyatakan sikap untuk rela diuji dan dibuktikan kebenarannya. Kalau memang ini bukan dari Tuhanmu. Dan by the way, kau bilang tadi Nabi Muhammad ragu. Di mana Nabi Muhammad ragu? Mana Nabi Muhammad pernah ragu bahwa itu adalah dari Tuhan gitu? Hanya saja itu adalah reaksi sebagai manusia biasa yang bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah ditemui. Wajar, nggak mungkin dia ketawa-ketawa. Wajar dia kaget, takut, kemudian pulang, diselimuti sama istrinya. Di mana kalau dia ragu? Jangan begitu, jangan memfitnah. Bahkan dia tidak pernah ragu gitu. Bahkan kalau dia ragu, nggak mungkin dia menyebarkan Islam sedemikian rupa mempertaruhkan nyawa ya. Jadi jangan inilah, jangan bertakia gitu. Nah, apalagi ya? Nah, kita langsung transmisi Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran disampaikan bertahap selama 23 tahun kepada baginda Rasul, lalu dihafalkan, dan itu dijaga oleh Tuhan, itu bentuk bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat kitab sucinya Mehmet, tadi saya tidak bisa menemukan bagaimana cara proses turunnya perkataan Tuhan itu kepada Musa. Siapa yang melihat gitu? Kapan itu Tuhan bisa ngobrol sama Musa, dalam bentuk apa? Musa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan bentuknya seperti apa? Bentuk api. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan itu. Seperti api maksudnya. Jelaskan dong ke saya, gimana di dalam kitabmu loh ya. 10 detik terakhir. Perpindahan perkataan Tuhan itu kepada Musa lalu dicatat oleh Musa itu bagaimana? Itu yang kuminta transmisinya itu. Perpindahan antara perkataan Tuhan kepada, karena gini, kalau memang orang berakal, coba buktikan konkret siapa saksi yang melihat Lukas menganalisa, mencari tahu tentang kitab yang dia buat, siapa saksinya? Tunjukkan sama aku satu orang saja. Oke, lanjut Mehmet. Sebentar, hostnya ngomong 5 detik. Tolong yang di bawah bantu tap layar 100k gitu ya, biar roomnya kuat ya. Terima kasih. Lanjut moderator. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebentar Bang Mehmet, Rifa ini
untuk teman-teman di bawah yang nonton, ya, di sini ya, tolong di tap-tap layarnya biar ini akun ini biar kuat, biar nggak ada ya macam-macam lah nanti rungkar lah gitu ya. Tap-tap ya guys ya. Nah, ini rame banget yang tap-tap. Thank you. Lanjutkan Bang Mehmet, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, baik. Rifa mengatakan bahwasan apa yang saya narasikan tadi berkaitan tentang Muhammad dalam keraguan itu tidak benar. Jadi mungkin beliau harus menuntut saya, harus mengeluarkan dalil mungkin yang dia inginkan ini. Mungkin yang dia butuhkan ini, mungkin saya harus mengutip di dalam surat Yunus. Ini tolong kamu dengar baik-baik Rifa, bahwasan membos debater ini tidak akan pernah memframing berkaitan tentang ayat, karena saya takut teman-teman muslim akan mengcounter attack kepada saya. Jadi saya berbicara ataupun menarasikan sebuah lisan saya ini, itu benar-benar terkonfirmasi di dalam kitab Anda. Saya bacakan Rifa ya, pasang kupingmu. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu danmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Tuhanmu ini tahu bahwasan Muhammad dalam keraguan, maka dia menyampaikan kepada Muhammad bahwasan jikalau kamu dalam keraguan-raguan itu, tanyakan kepada seorang orang-orang yang sebelummu. Tidak mungkin Tuhanmu ini menuduh tanpa bukti. Tuhanmu ini kan maha kuasa, yang kamu klaim sebagai maha kuasa, maha mengetahui, berarti dia sudah tahu isi hatinya Muhammad. Sehingga dia mengatakan, jikalau kamu dalam keraguan, maka tanyalah kepada orang-orang sebelummu. Jangan menyalahkan saya, salahkan kitabmu. Bukan saya hanya membacakan. Muhammad saja dalam keraguan, bagaimana dengan sahabat-sahabatnya yang tunggu di luar gua ini? Mereka tidak ragu. Kalau saya dalam posisi sebagai sahabat-sahabat Muhammad, saya akan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, engkau saja dalam keraguan-raguan, apalagi saya Nabi. Apalagi engkau masuk ke dalam gua Nabi, sendiri Nabi, kami tidak ada yang masuk menjadi saksi, dan Jibril berbicara dengan engkau itu kami tidak mendengar. Seandainya saya sedang berada pada waktu itu, saya akan berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi, saya dalam keraguan-raguan tentang apa yang kamu sampaikan kepada kami, Nabi. Kalau saya punya akal. Tetapi Rifa, karena kamu orang yang, Rifa, karena kamu orang yang disebut dengan imani saja, maka sampai sekarang kamu hanya mengimani saja, tanpa menuntut pembuktian-pembuktian secara realitas ataupun konkret. Nah, inilah tipe-tipe orang yang disebut mengimani saja. Tetapi bagi kami tidak, kami harus membutuhkan saksi yang secara konkret dan realitas. Itu yang kami butuhkan, Rifa. Dan ayat-ayat berkaitan tentang saksi-saksi tadi sudah saya bacakan secara lengkap kepada kamu. Tidak ada yang kurang. Kalau kamu bertanya tentang Lukas, berkaitan tentang Yesus sudah terangkat ke surga, lalu Yesus datang dalam kemuliaannya, berbicara dengan Lukas, siapa yang menjadi saksi. Saya katakan di situ tidak ada saksi. Tetapi Tuhan sudah menegaskan kepada Yohanes dan Petrus bahwasan, dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi. Berarti ketika Lukas mengklaim bahwasan dia berbicara dengan Yesus ataupun Yohanes ataupun Petrus mengklaim bahwasan mereka itu berbicara dengan Yesus dalam kemuliaan, berarti itu benar. 10 detik terakhir. Kami sudah punya saksi yang lengkap. Jadi saya katakan kepada kamu, Rifa, bahwasan jangan pernah menuntut berkaitan tentang saksi, tetapi untuk sementara ini belum saya kembangkan yang lain. Nanti sebentar lagi saya akan kembangkan yang lain, saya akan membuat kamu untuk puyang malam hari ini ya. Karena penonton ini banyak, ini memang 800 orang lebih ini. Laptop saya ini, saya akan buka data-data, saya akan buat kamu puyang dulu nih ya. Silakan.
Waktu yang sisa saya kasih kepada Diva. Aduh, Memet. Nih, aku menjawab surat Yunus ya. Aku analogikan gini aja. Kalau Memet adalah seorang perempuan, maka Memet, itu apakah kau perempuan? Itu menyatakan bahwa kau perempuan. Nggak bisa kayak gitu. Di situ Allah memberitahukan. Karena hikmahnya Al-Quran adalah, Al-Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi juga untuk seluruh manusia yang mengaku sebagai Muslim. Sekarang ini yang kami lakukan, seandainya ada kami yang ragu terhadap Al-Quran, kami selidiki dalam kitab kalian. Makanya banyak orang yang ketika baca kitab kalian itu akhirnya sadar bahwa Al-Quran itu betul adanya. Tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah ragu. Bahkan menurut hadis, nih, dengarkan ya, dengar ya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya radhiyallahu anhu berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Bahkan keraguan itu pun tidak boleh. Tinggalkan. Apakah Rasulullah meninggalkan Islam? Meninggalkan Al-Quran? Itu bukti bahwa beliau tidak pernah ragu dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Beliau mengajarkan untuk meninggalkan apa yang meragukan. Ingat ya media, ini adalah hadis dari perkataan Nabi Muhammad, pengajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan tidak ada dalil di bawah itu dalam surat Yunus itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ragu. Bahkan dilarang Nabi Muhammad untuk ragu. Tidak ada keraguan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cuman kalau seandainya Allah bilang, kalau kau ragu maka kau tanya, mana pernah nggak Nabi Muhammad mengutak-ngatik kitab Torah? Bahkan ketika Sayyidina Umar datang membawa kitab orang-orang Yahudi, apa kata Rasulullah? Buat apa baca itu? Kalau seandainya Musa ada di zamanku, dia akan menjadi pengikutku. Itu buktinya Rasulullah tidak pernah meragukan apa firman Allah. Kalau memang Rasulullah ragu, dia yang pertama sekali meninggalkan, karena dia mengajarkan tinggalkan yang meragukan. Itu bukti bahwa Rasulullah tidak pernah ragu ya. Dan selanjutnya, ini aku kan bacakan dalil dalam kitab suci Muhammad ya, tentang Tuhan ya. Ini aku minta siapa yang lihat Tuhan bertemu dengan Musa, saksinya siapa? Karena dalam Ulangan pasal 4, 15 sampai 16, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Kalian Tuhan kalian laki-laki? Padahal di sini jelas di Ulangan pasal 4 nomor 15, nomor 16, rupa Tuhan tidak terlihat. Berani-beraninya meme bilang Tuhannya eksis muncul. Hah? Padahal jelas di situ ditulis supaya kalian tidak bikin patung laki-laki atau perempuan. Tapi faktanya apakah mayoritas Kristen membuat patung laki-laki dan perempuan? Jawab sendiri meme. Ya. Jawab sendiri. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita membahas tentang saksi, dari tadi Mehmet pun tidak bisa menjawab. Siapa nama orang yang menyertai Paulus ketika bertemu Yesus? Siapa yang menemani Musa bertemu di Horeb? Siapa? Kita belum selesai pembicaraan tentang saksi tadi. Nah, bahkan aku menjawab bagaimana kamu bilang, entah ke apa kamu bawa tentang keraguan-keraguan itu. Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang bahkan musuhnya percaya kepada dia. Dia bergelar Al-Amin, terpercaya. Kalau ada dua orang memberikan kabar berita, Mehmet, aku orang yang berakal akan pilih orang yang tidak pernah berbohong. Kalau orang pernah berbohong sekali aja, aku agak sulit percaya. Nah, kembali lagi. Apakah Yesus itu berbohong? Pertanyaannya. Jawab Mehmet, apakah Yesus sebenarnya tahu hari kiamat? Kalau dia tahu hari kiamat, artinya dia berbohong. Pura-pura nggak tahu hari kiamat. Nah, dalam ilmu Islam saja, Yesus gagal menjadi orang yang, ini Yesus bukan Nabi Isa ya, gagal dalam literatur kalian sebagai Nabi, karena ada kata-kata dia yang dia kutipkan itu tidak terbukti. Contoh, ketika dia bicara, ada orang yang akan hidup, tidak akan mati. Nah, itu ketika dia berbicara di Bukit Zaitun kalau tidak salah itu. Buktinya siapa yang hidup kekal sampai dia datang ini? Bentar ya, aku tunjukkan. Tolong matikan waktu dulu, aku mau ambil data dulu. Oke. Oke, kita jeda ya. Oke, kita iklan sebentar ya untuk teman-teman di bawah. Tolong ya bantu tap-tap layar ya guys ya supaya ini akun kita kuat ya. Terima kasih teman-teman. Ya, soalnya aku jujur dulu hafal aku ayat-ayat ini, tapi karena udah lama nggak debat gini-gini, lupa aku.
Kurasa tahunya kalian itu dari itu semua. Ketika Yesus berbicara di Bukit Zaitun, dia bicara bahwa akan ada orang yang hidup panjang umur. Mana itu ya? Bentar. Nah, jadi kalau sorry ya, dalam kategori mengambil hadis saja, jangankan Al-Quran, dalam mengambil hadis saja, umat Islam itu harus melihat-lihat siapa penyampai hadis. Tidak boleh orang yang pernah berdusta itu langsung dipercaya begitu saja. Begitu caranya kalau berakal Mehmet. Mehmet bilang kan makhluk berakal gitu. Nah, sementara tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu pernah berbohong, pernah berdusta. Nah, sementara kalau kita lihat Paulus, kita tahu siapa Paulus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, serigala berbulu domba itu ciri-cirinya adalah tidak mungkin orang yang pohonnya buruk menghasilkan buah baik atau pohon baik menghasilkan buah buruk. Nah, itu ciri-cirinya serigala berbulu domba itu. Kita kembali ke bagaimana cara membuktikan bahwa orang ini jujur atau tidak. Yesus ajarkan begitu kepada kalian. Tapi tentang Yesus sendiri, kalau menurut literatur kalian, banyak hal-hal yang diceritakan Yesus itu tidak betul. Contoh kayak ada tertulis bahwa Mesias harus mati lalu bangkit dari ketiga. Itu tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Nah, maka konsekuensinya yaitu Yesus berbohong atau ayatnya hilang atau ada yang merubah-rubah ayatnya. Atau kemudian Yesus berkata, duh, kalau teman-teman Muslim pernah dengar ayatnya ya, atau Kristen pernah dengar ayatnya, Yesus pernah bicara di Bukit Zaitun, ada orang yang akan panjang umurnya gitu. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu tuh siapa yang panjang umurnya itu. Itu bahkan sekelas Yesus yang kalian pertuhankan pun kalau ikut kaidah kami, umat Islam, saking kami teliti dan berakalnya menerima informasi, tidak begitu-begitu saja kami terima, Yesus pun tidak masuk dalam orang yang bisa memberi informasi yang tepat gitu loh. Karena ada hal-hal yang nanti ku carikan datanya. Ada hal-hal yang disampaikan Yesus tidak terbukti gitu loh. Nah, kemudian apalagi ya? Begitu juga dengan kitab suci kalian. Bagaimana kitab suci kalian itu transmisinya itu aku minta Mehmet, proses perjalanan panjang kitab sucimu itu gimana? Karena bahkan Tuhanmu sendiri bilang, Tuhannya Bani Israel sendiri bilang, kamu tidak melihat rupa Tuhan. Jadi siapa yang menyaksikan Musa berbicara-cara dengan Tuhan lalu sampai dikasih loh batu itu? Kalau kalian menuntut saksi ya, kita bicara tentang saksi. Jadi parameter kalian sendiri kalian tidak bisa penuhi. Kalau Islam saya sudah bawakan dalilnya bahwa memang kerasulan itu tidak perlu saksi. Kalau memang butuh saksi ya akan ada saksi dari saksi dari saksi dari saksi dan banyak udah pengumuman aja sekalian. Nah itu. Oh ya, Mehmet silakan lanjut. Aku mau cari data-data tentang pembuktian bahwa perkataan Yesus pun ada yang sorry ya tidak bisa dipercaya gitu. Nanti ini mohon maaf ya, ini tidak sedang menista Yesus tapi ini adalah faktual yang terjadi di kitab suci kalian. Dan setelah putaran terakhir ini aku tunjukkan data terakhir nanti setelah Mehmet kita closing statement karena hari sudah jam 10 saya juga harus tidur. Tolong ya Mehmet sambil kamu ngomong saya kasih data tentang Yesus, perkataan Yesus tidak bisa dipercaya ya. Lanjut. Kak, bisa saya jawab Lukas sedikit? 24:46 nih. Oke, lanjut Bang Mehmet. Coba Silakan, Lukas, Bang Mehmet. sebentar sebelum Mehmet kita kasih Oke, data ini oke. aja dulu. Baik. Lukas. Oke, tunggu sabar Bang Mehmet biar dibuka data. Lukas, berapa Alfi? Oh ada Alfi di sini lupa. Udah nanti itu saya jawab aja, udah nanti aja. Jangan saya nanti Enggak, ini. itu ayat berapa Itu nanti Alfi? Biar belakangan nggak aja. dituduh Nanti kita sebentar saya menista, jawab, Alfi. biar aja. Bentar. Lukas, Bisa saya jawab, Kak? Alfi, Lukas berapa Alfi? Lupa nih. Kebanyakan cari data dari tadi saya lihat. Ya harus pakai data lah kalau nggak Waktu ini menista kebanyakan itu habis namanya. untuk cari data. Nggak apa-apa, kita tunggu. Karena kita Nggak ngomong apa-apa itu lah, sesuai mau data, kemana tidak memangnya? pakai asumsi Bagaimana? ataupun opini, Bang Bo. ayat Ah, ya. 44. Hah, Lukas berapa? 24 ayat 44. Oke, semuanya kalau mau lihat Lukas 24 ayat 44. Terima kasih Bang Immanuel. Ya.